Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bertemu kembali dalam akhir pekan di minggu yang ketiga di dalam bulan Oktober pada saat ini. Hari ini tepat Sabtu 17 Oktober 2020. Sebelum kita menjalani aktivitas kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam perenungan bersama pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pengantara kami yang tunggal. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini. Satu minggu ya Tuhan kami boleh lebih bersama-sama. Tuhan boleh melawat kami semua, menjalani seluruh aktivitas kami baik di luar rumah maupun dalam rumah. Terima kasih juga ya Tuhan, kekuatan kesehatan masih Tuhan boleh berikan kepada kami sampai hari ini. Bahkan kehidupan pun Tuhan boleh berikan kepada kami, boleh kami nikmati bersama-sama. Untuk boleh menjalani seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan menopang kehidupan kami semua. Terlebih kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun kami semua yang akan mendengarkan. Berikan kepada kami ya Tuhan urapan untuk boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan, sehingga kehidupan kami benar-benar Tuhan adalah hidup yang bertanggung jawab di hadapan-Mu. Ampunilah seluruh pelanggaran kami, bersabdalah kepada kami, karena kami semua telah sedia mendengar. Demi Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 14, ayat 1 sampai 12. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Perenungan kita hari ini kita akan renungkan bersama-sama dalam sebuah tema mulut orang benar. Mulut orang benar. Setiap orang yang berbicara, bahkan orang yang tidak berbicara pun punya mulut. Dan mulut itu pada prinsipnya dicipta Allah dengan tujuan yang mulia untuk memperkatakan tentang kebenaran Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Tetapi kadangkala mulut kita pakai untuk keinginan kita. Sehingga pernah ada sebuah tren, sebuah slogan anak muda yang mengatakan, "Mulutmu harimaumu." Apa yang engkau katakan itu kemudian menyerang dirimu sendiri. Apa yang engkau katakan menjadi harimaumu. Sehingga apa yang kita sampaikan itu kemudian kadang-kadang menyerang kita karena perkataan kita sendiri. Nah, tetapi kalau kita lihat pembacaan kita hari ini dan bercermin dari latar belakang pembacaan kita, apakah kemudian slogan ini tepat diberikan kepada Yohanes Pembaptis? Boleh kita mengatakan kepada Yohanes Pembaptis, "Mulutmu harimaumu, gara-gara kamu menegur Herodes, maka kamu dipenjara." Saya rasa tidak cocok. Mengapa? Karena Yohanes Pembaptis dalam masa pelayanannya, ketika dia berhadapan dengan Herodes yang mengetahui bagaimana Herodes mengambil istri Filipus, yaitu Herodias, iparnya sendiri, menjadi istrinya. Dia mengambilnya dari saudaranya dan kemudian menjadikannya sebagai istrinya. Dalam bagian itulah kemudian Yohanes Pembaptis mengeluarkan suara kenabiannya, menyampaikan kebenaran untuk menegur Herodes.
Tetapi Herodes tidak senang ditegur. Dia adalah seorang raja yang punya wibawa, yang selama ini selalu didengarkan perkataannya. Tidak pernah ada orang yang berani interupsi terhadap segala apa yang dilakukan. Mengapa ada seorang anak muda bernama Yohanes Pembaptis, anak seorang imam Sakaria, yang jelas-jelas orangnya tidak terlalu terkenal? Mengapa tiba-tiba datang seorang yang dari padang gurun, yang dikenal hanya di padang gurun berseru tentang pertobatan, datang menegur saya, seorang raja yang berdiam di istana, karena mengambil istri saudara saya? Dalam bagian ini dikatakan bahwa Herodes marah sekali. Sebenarnya dia hendak membunuh Yohanes Pembaptis, bukan karena Yohanes Pembaptis salah, tapi karena Herodes takut, bahkan dia merasa bahwa dia tidak berhak untuk diinterupsi dalam segala hal yang dia lakukan. Dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan itulah yang benar menurut pemikiran dia. Sehingga kalau kita baca pembacaan kita dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis kemudian diambil, dipenjarakan. Dan sebenarnya Herodes hendak membunuhnya, tapi dia takut kepada massa. Karena ketika massa berseru dan massa kemudian marah, maka kemungkinan besar posisi dia akan jatuh. Tetapi dikatakan Herodes hanya memenjarakan Yohanes Pembaptis. Tetapi sebenarnya dalam hati kecilnya dia hendak melenyapkan orang ini karena suara kebenaran yang disampaikannya. Lalu dalam tanda kutip, pikiran Herodes pun bersambut, ya. Ketika pesta diadakan, putri Herodias menari dengan begitu indah. Dia mengatakan, ketika engkau menyenangkan hatiku, maka apa yang engkau minta akan kuberikan kepadamu. Herodias pun yang juga merasa malu, bahkan merasa tertampar dengan teguran Yohanes Pembaptis, meminta kepada anaknya bahwa katakan kepada ayahmu, aku minta kepala Yohanes Pembaptis ditaruh di atas talam. Alkitab memberikan kepada kita sebuah penekanan ayat yang ke-9. Lalu sedihlah hati raja. Saya berpikir bahwa bukan sedih. Sebenarnya dia senang, cuma mungkin dia ada pertentangan. Nanti kalau saya bunuh bagaimana orang yang menganggap dia nabi? Tapi ini kan permintaan anak saya. Maka dalam cerita dikatakan bahwa kemudian dia pun membawa kepala Yohanes dari penjara, lalu diserahkan di atas sebuah talam dan diberikan kepada gadis, yaitu putri dari Herodias ini, karena upahnya memberikan kesenangan bagi Raja Herodes pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kisah ini terjadi dikatakan muncullah Yesus yang datang setelah Yohanes Pembaptis, lalu melakukan banyak tanda-tanda ajaib, banyak kuasa. Dan dalam pikir Herodes mengatakan bahwa oh ini Yohanes Pembaptis, dia sudah bangkit, makanya dia kemudian menyatakan banyak kuasa. Herodes tidak mengenal bahwa ini adalah Yesus yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala karena perkataan kita yang benar, kita akan menerima banyak tantangan. Banyak kali dalam hidup kita menegur orang-orang yang melakukan kesalahan. Bahkan dalam kehidupan pelayanan, kita kadang-kadang harus mengeluarkan suara kenabian kita, mengatakan kebenaran kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang keliru dalam pelayanan. Dan tidak sedikit kemungkinan bahwa kita akan dibenci, bahkan mungkin orang akan kemudian saling menghasut dan memberikan kepada kita sebuah cap-cap yang tidak menyenangkan. Itu adalah salib yang harus kita pikul. Tidak selamanya hal yang kita katakan akan menyenangkan hati orang. Tapi satu hal, saya ingat slogan sebuah motto atau apa di PPGT yang mengatakan bahwa dia hendak menjadi pribadi yang disukai oleh Allah. Alangkah baiknya juga ketika disukai oleh manusia. Tapi poin pertama yang harus diingat adalah perkataan yang kusampaikan adalah perkataan yang disukai oleh Allah karena mengandung kebenaran. Sekalipun mungkin manusia akan membenci. Karena perkataan yang kusampaikan kadang mengandung teguran-teguran untuk orang-orang yang berdosa. Biarlah selagi kita menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan Bapak Ibu, kita belajar tidak mencari kenyamanan untuk diri kita. Keluarkanlah suara-suara kenabian kita di tengah-tengah hidup masa kini. Ketika ada yang salah, beranilah menegur, tentu dengan cara dan sikap yang santun. Beranilah untuk kemudian menyatakan hal yang salah ketika itu salah dan mengatakan benar ketika itu benar. Sekali lagi jangan pernah berkompromi. Yohanes Pembaptis rela kehilangan nyawanya demi untuk menyampaikan kebenaran, menegur dosa yang terjadi di depan mata dia. Ketika sebentar dalam aktivitas kita sepanjang hari ini berjumpa dengan banyak hal-hal yang janggal, hal-hal yang keliru. Mari berani untuk menegur itu di dalam kebenaran yang Tuhan berikan. Dan percayalah, Tuhan akan terus menyertai kita, memberikan kepada kita kekuatan
untuk melakukannya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Mulut yang Engkau berikan kepada kami, boleh kami pakai dengan baik untuk mengatakan hal-hal yang benar di tengah-tengah dunia ini. Tapi terkadang juga Tuhan, kami dalam keadaan sedih ketika mulut yang Tuhan berikan bagi kami ini, kami pakai hanya untuk menyatakan hal yang sia-sia, membual segala macam janji di mana-mana, bahkan terlebih Tuhan, kami lupa memperkatakan tentang kesaksian Engkau bagi orang lain. Bapa di sorga, biarlah melalui perenungan kami pada pagi hari ini, kami belajar bahwa mulut orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Dalam seluruh keadaan, Tuhan mungkinkan kami berani menyampaikan kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini. Sekalipun Tuhan mungkin akan menimbulkan banyak kontra bagi kehidupan kami. Kami lebih rindu Allah menyenangi setiap perkataan kami daripada kami hanya sibuk untuk mencari kesenangan dan kepuasan dari manusia. Bapa di sorga, mampukan kami semua ya Tuhan, untuk boleh bertanggung jawab dengan sungguh, mengelola perkataan kami menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Hari ini ya Tuhan, seluruh kehidupan kami semua, kami yang bersukacita karena usia bertambah, kami yang bersukacita karena berbagai berkat Tuhan yang lain, Tuhan terus berikan kepada kami kemampuan bersyukur kepada Engkau. Kami yang hari ini bergumul Tuhan, oleh karena banyak persoalan, mungkin karena sakit, atau mungkin kami bergumul oleh karena persoalan ekonomi, kami bergumul oleh karena persoalan anak-anak, orang tua, kami bergumul ya Tuhan oleh karena kehilangan orang yang kami kasihi, kami bergumul ya Tuhan oleh karena banyak peristiwa yang pahit terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan topang kami, mengaruniakan kepada kami iman yang terus memandang kepada Allah, dan yakinkan kami Tuhan bahwa Allah akan terus melindungi dan membentengi kami semua. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk terus menyerahkan kondisi kami hari ini. Terus pelihara kehidupan gereja di tengah-tengah masa pandemi, boleh menjadi kesaksian, terus menyuarakan kebenaran untuk boleh memberikan penguatan yang tahan uji kepada seluruh jemaat, bahkan terlebih Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan. Tuhan kuatkan boleh menyaksikan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia yang terus Tuhan di dalam ancaman oleh karena pandemi saat ini. Pemerintah kami, Tuhan beri mereka bijaksana dan kuat, boleh mengatur masyarakat dengan baik. Bapa Surgawi, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Aktivitas kami Tuhan baik di luar rumah maupun dalam rumah, biarlah ya Tuhan kami boleh kerjakan dengan penuh sukacita. Dan kami sediakan diri kami bersama keluarga kami Tuhan di hari ini, untuk boleh menyambut hari Minggu besok, beribadah memuliakan Engkau bersama umat tebusan Tuhan, baik di gereja maupun melalui virtual. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah pelanggaran kami, jawablah kami menurut kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikianlah perenungan kita Bapak Ibu. Selamat menjalani akhir pekan dan Tuhan Yesus dimuliakan.